الله الكريم يعلي درجات الذين يرضون بأسرار ونوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوص جدهم ومدارهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal alihi. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Menyambung kajian kita yang sudah kita sampaikan dan kita pelajari bersama dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang kemarin membahas masalah waktu-waktu ataupun hal-hal yang memang pantas untuk memulai belajar. Kalau kita melihat semua waktu itu semuanya bagus bertahan. Ada waktu-waktu yang tepat atau memulai waktu-waktu yang bagus dalam segala sesuatu, utamanya dalam hal kebaikan. Sampai kita tuliskan kemarin hadis yang menurut dan dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah menurut jalur periwayatan syarat yang kuat yang disebutkan dalam kitab itu liman atiqubihi, dari orang yang memang aku anggap thiqah. Maksud thiqah itu adalah kredibilitas, kekuatan sanad itu bersatu. Yang kita tuliskan kemarin, ma min syai'in budi'a yaumil arbi'ah illa waqad tamma. Maksudnya adalah tidaklah sesuatu yang mana sesuatu itu tadi apabila dimulai pada hari Rabu maka sesuatu itu akan sempurna. Nah, termasuk kita jelaskan kemarin, termasuk bagian daripada ikhtiar bagi orang hendak memulai usaha, membuka toko, berdagang, mulainya hari Rabu tuh, apalagi bulannya bulan Muharram atau bulan Ramadan bagus. Nah, sekarang kita memasuki hal-hal yang terkait masih membahas masalah hari-hari dan antaranya adalah hari Rabu tersebut. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah, dan demikian itu pula adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadhi Syekh al-Imam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullahu taala. Dan adalah beliau tersebut meriwayatkan akan ini hadis daripada guru beliau yaitu Syekh al-Imam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullahu taala. Ujar beliau, wasami'tu mimman athiqu bihi. Aku pun mendengar dari orang-orang yang aku anggap percaya bahwasanya Syekh Abu Yusuf Al-Mahdani rahimahullahu ta'ala kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'ah. Dan adalah, kata beliau, yuqifu, beliau tersebut membiasakan kulla amalin dalam setiap perkara min a'malil khairi, utamanya dalam urusan amal kebaikan ala yaumil arbi'ah. Itu memulainya hari Rabu. Nah, kita kada tahu kampus kita ini turunan pertama kali hari apa. Bukan manggil kada baik, berarti hari baik. Cuman anak tahu dah lah. Kami ada tahu, bila tawasan sudah. Hari 4 tahun kan kada tahu, kada tapi maitihi benar juga. Lah atau mulai proses pembelajarannya mau siang pasti dah. Hari apa aja, hari siang punya pasti dah. Nah, ini guru beliau tersebut itu memulai segala kebaikan hari Rabu. Orang beranggapan hari Rabu ada baiknya. Nah, dari mana sumber kalimat kada baik itu? Kita lihat siapa orang yang memulai kalimat kada baik itu siapa? Kita lihat. Wa hadza bi anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Karena bahwasanya hari Rabu itu
Yaumun khuliqa fihi nur adalah hari di mana diciptakannya yang namanya nur itu diciptakan hari Rabu. Cahaya kita nih diciptakan itu hari Rabu. Itulah kita. Kalau Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Menurut riwayat lagi, surga itu diciptakan hari Jumat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan menurut riwayat yang lengkap juga bahwasanya bumi dan langit diciptakan hari Jumat dan kayaknya juga hari kiamat hari Jumat. Cuma Jumat mana? Jumat mana? Udah tahu kita. Bulannya bulan Muharram lah. Bulan Muharram. Karena tanggal ini 10 lah. Baru 2 kali itu menunggu 10 Muharram pas Jumat hari jadi kiamat. Jangan dulu ya Allah. Dan menurut riwayat Nabi, kiamat tidak akan terjadi apabila sudah di permukaan bumi itu kadang lagi mendengar kalimat Allah. Kadang lagi. Masih ada yang berpikir, pokoknya sepermukaan bumi kadang lagi kita dengar kalimat Allah kadang lagi. Maka bersiaplah pada hari itu kiamat. Nah, kita kadang terlalu melingkar ke mana kan beritakan kita cocok logikan kan. Padahal riwayatnya ada aja. Atau saya katakan ada itu. Nama lala-lala orang mana? Nah itu tadi diciptakannya nur, yaitu pada hari Rabu. Wa huwa yaumun nahsin. Hari Rabu itu pula yaumun nahsin fi haqqil kufar. Ternyata hari Rabu itu dianggap hari nahas. Nah, bojoran kamu hari nahas. Sial ada baik. Fi haqqil kufar. Ternyata itu persepsinya orang-orang kafir. Kita tak tanggung informasi begitu. Pas bagaimana jangan mengoleh heran pada baik dia, padahal baik dalam kitab ini. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka adalah hari Rabu tersebut mubarakan diberikan keberkahan oleh Allah Taala lil mu'minin bagi orang mukmin. Jadi buruk bila orang mukmin justru hari Rabu itu baik. Bagus malah hari Rabu itu. Ada sebuah dalam kitab Mafahim Yajib atau Sahah menyebutkan yang dimaksud dengan barakah itu al-barakah. Yang maksud barakah ini adalah ziyadatul khair. Yang dimaksud berkah kita lihat berkah kan. Maksudnya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan kami berberkat. Berarti orang itu mendoakan kebaikan kami akan bertambah terus. Mudah-mudahan bertambah. Itu maksudnya. Nah itu yang dimaksud dengan berkah itu tadi. Nah bagi orang mukmin justru hari itu hari yang penuh dengan nilai keberkahan. Tapi bagi orang kafir dianggap hari sial. Maka oleh karena itu kita adalah rujukannya ada, dasarnya ada, referensinya ada, bahkan dalilnya ada. Tapi apabila terlalu diyakini, ya ujar Nabi itu dalam hadis qudsi itu, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku lawan aku. Hari Rabu itu baik, dianggap kada baik. Jangan tulakan kan aja tahu binatang jadi napa-napa hari Rabu ini kada baik. Tulak kesepakan anda. Karena ini sudah tayakin kan jaga bahasa kita. Sugis ini sudah kada baik dari hulu. Inya besangkapnya lawan Tuhan. Padahal bagusnya harinya. Ini apa salah kayak itu dahulu. Nah, itu jadi bagi orang mukmin hari Rabu adalah hari keberkahan dan hari Rabu itu pula hari dianjurkan memulai segala kebaikan dengan bagus hari Rabu. Wa amma qadru sabti fil ibtida'i kana Abu Hanifah rahimahullah taala yuhki an syaikhihi al-qadhi al-imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji rahimahullah annahu qala masyayikhuna rahimahullah yanbaghi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu fil i'adati marratayn. Dan adapun ukuran takaran fil ibtida'i dalam memulai segala sesuatunya adalah menurut Imam Abu Hanifah yang mana beliau menceritakan daripada guru beliau sampun terus ilmu orang nih. Daripada guru beliau al-qadhi. Kalau qadhi itu kan lebih gampang aja lah. Berat itu kalau qadhi gitu. Kalau kita sini mungkin IUI-nya lah. Tapi kalau qadhi orang bahari segala sesuatunya merujuk kepada sini. Itu Al-Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji rahimahullah
Yang mana Al-Imam Abu Bakar Az-Zarnuji menyebutkan bahwasanya sambung pulang qala masyikhuna berkata guru kami sambung pulang yang bagi seyogianya atau sepantasnya ayyakuna qadur sabqi lil mubtadi bahwasanya adalah ukuran belajarnya atau ukuran memulainya oleh orang yang memulai segala urusan tadi qadra ma yumkinu sekadar seukuran memungkinkan dabtuhu daripada menghafalnya bil i'adati dengan mengulangnya marrataini 2 kali. Sedangnya tuh bagi orang anyar nih jangan terlalu jauh sekali itu jangan terlalu pulang belajar anyar bisa kali diulang ulanginya sedangnya aja memayu aja di kita nang kadang tapi terlalu benar kan anyar bulan Ramadan pertama sekali duduk 10 juz misalkan sampai hari akhir kada baca lagi Quran itu namanya Nabi itu ahabul a'mali adwamuha wa in qalla. Aku senang ujar Nabi amalan itu sedikit tapi kita terusan daripada sekali banyak bertuar kita baca lagi. Cuma bukan berarti sedikit terus kawah banyak enggak ada itu maksudnya. Mau banyak bagus banyak maksudnya. Wa yazidu kullu yawmin kalimatan dan menambah dari apa yang ia pelajari tersebut dari setiap harinya itu 1 kalimat hatta annahu intala wa kathura yawmin tuh bil i'adati marrataini wa yazidu birrifqi sampai bahwasanya belajar tersebut ya walaupun panjang waktunya dan banyak waktu yang memungkinkan tersebut untuk menghafalnya dengan mengulang 2 kali wa yazidu birrifqi meskipun waktunya banyak tetap ukurannya itu dua kalinya banyak waktunya lapang aja tetap sudah mandeki 2 kalinya bukan berarti kosong kalau berempat ini sih mau ukur kenapa kerangka otak manusia dalam belajar itu belajar ada tekanan yang besar kuat dalam artian yang mungkin bagi orang tersebut ini bagi beliau tersebut melihat standar hidup umat apalagi wahidi kita orang otak kita lain-lain ada nang pamayu kayak itu dikarasi makin kadang-kadang hafal lagi jadi yang berantakan tuh laksana ibarat seorang dokter beliau ini melihat olah orang seperti apa diracik menurut pengalaman bukan obat racikan metode belajar ini nah itu diantaranya bil yang ada dengan mengulang 2 kali wa yazidu birrifqi tapi beliau pun menjelaskan menambahnya juga hendak menambah juga birrifqi sedikit-sedikit aja silakan Nabi jangan terlalu benar ibarat akan sekali duduk tuh apa nih mengulang pelajaran kita di kampus itu 2 jam misalkan sekali duduk tapi jarang 2 jam tuh ya Allah paling-paling 2 jam makanya tahu cancel pulang ada jadi pulang tapi HP digagal nang mamayu ibarat takkan saja ibarat takkan tuh kita pengennya sedikit pulang nah ini menurut guru-guru beliau cuman dalam artian apa yang disampaikan oleh saya ini tidak menutup oleh pendapat-pendapat yang lain nah, kalau lebih masalah ini secara umum beliau berhenti dengan sedikit-sedikit menambah watadriji dan juga dengan naiknya tadi silakan tahap naik baik kita beramal juga terus dengan kita biasa. Fa amma idza qala sabqu fil ibtida'i wahtajal muta'allimu ila i'adati asyara marratin fa huwa fil intihai aidan yakunu kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatruku tilkal 'adah illa bi jahdin katsirin. Dan adapun apabila panjang waktu belajar tersebut dalam permulaannya namun kemudian saat itu membutuhkan oleh seorang yang belajar tadi panjang aja waktunya cuman yang belajar ini kayaknya perlu lagi untuk memerlukan waktu yang panjang dalam urusan apa? Illa adati untuk mengulang nanti nya lebih mengulang panjang sampai 10 kali fa huwa fi intihai maka yang demikian itu maka dia sudah pada akhirnya itu juga adalah yang demikian itu seperti apa yang dibutuhkan mengulang 10 kali kayak 10 kali gitu. Karena sesungguhnya
yang menjadikan terbiasa tersebut yang demikian itu 10 kali, karenanya 10 kali berarti kebiasaannya. Wala yatruku tilkal adat, dan ia tidak meninggalkan kebiasaannya illa bijuhdin katsirin, kecuali dengan susah payah yang banyak. Batahab jadinya. Luar biasa batahab. Nah, dalam artian terus belajar tersebut. Wakilah dan dikatakan orang as-sabqu harfun wa tikraru alfun, belajar sahur maulangnya 1000 kali. Dalam itu lagi dalam orang bahari itu sekali aja. As-sabqu harfun, belajarnya 1 huruf, tapi wa tikraru alfun, mengulangnya sampai 1000 kali. Bahkan disambat lagi, belum dikatakan orang untuk menjadi murid dan belajar lewat gurunya. Apabila seandainya guru tersebut mengulang kisah nang itu sampai 1000 kali, si muridnya mendengar penyimak itu begitu semangat sebagaimana ia mendengar pertama kali. Kawalan itu nunggu-nunggu mengaku murid sesuai apa yang disebutkan sini. Ada berubah perhatiannya. Namun kita kan bangga banget. Ada kisah kita pulang kamu. Ya tiba-tiba itu ditahan. Belajar aja. Dengarkan. Karena sudah dijelaskan kabar itu, pembicara yang baik itu adalah dirinya memang dulunya sebagai pendengar yang baik. Jadi intinya jangan harap panggilan kita didengar. Orang kalau kita kan belajar mau mendengarkan panggilan orang. Itu intinya. Kama tahtari mau kata dikata orang. Sebagaimana engkau memberikan penghormatan, enak orang lain akan menghormati kita. Jangan hanya kebanyakan kita ini kan sekarang hanya sekadar ingin mendengar, tapi kada belajar mendengar ke orangnya. Ada mau belajar, apalagi sampai yang ini sekali belajar 1000 kali ngulangi, itu jangan 1000 kali lagi, 3 kali itu diulang sudah biasanya. Cuman menunjukkan bahwa orang bahari itu ada, kayak gini. Luar biasanya lagi, ya, bang jiwanya kita nih, jauh belajar sama kita nih kalau orang terdahulu. Wayan bagi dan seyogianya ataupun sepantasnya. Ayyabtadi abi syai'in yakunu aqraba ila al-fahmi. Dan seyogianya hendaklah ia memulai dengan sesuatu yang mana keberadaan sesuatu tersebut lebih mendekatkan kepada pemahamannya. Karena kira-kira momen-momen yang kau supaya ia tak paham bang dari bahasanya. Kau jah bila mempelajari yang ini mendivisi cepat paham ya Allah itu tempatnya pulang ada pas. Di perguruan baik apa ya amalan apa Allah Taala sarik iblis muar malaikat sarik. Soalnya azan divisi, wah, itu sabarataan sarik, malaikat sarik, iblis muar. Ujar jempuhan dan ini alam pada hubungan Rusia mantap Ukraina ini, menggempur langsung salah. Nah, itu sabarataan Allah Taala ada ketujuh, malaikat muar, iblis sarik, berataan dan tanggal 7-nya. Bang, divisi sekalinya azan, Allah berlebih, maka hasil manusia. Mencari anak itu bisa ada sekolah. Biasanya kakak-kakak tadi bilang mau suruh latihan aja sampai ke wisi-wisi latihan aja. Oh, udah kan orang daripada cakap-cakaran. Tentu hal itu menjadi sama kayak anak-anak. Jadi mencari waktu nak akraba ilal fahmi kepada pemahaman yang diberikan. Cari momennya. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah yaqulu as-sawabu indi mujarsidin. As-sawabu ini nang benar menurutku. Nah ini nih. Ini betul itu lain-lain. Sikong ini. As-sawabu ini menurutku yang paling benar adalah fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna rahimahullah. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigaratil mabsutat di annahu aqrab ila al-fahmi. Ini nang kalau orang yang mengaji di pondok harus mengerti seperti ini. Kalau kita mungkin sesuai dengan jenjang semesternya. Apa ujar sekalian? Wassawabu indi menurut metode yang paling tepat itu fi hada dalam urusan masalah ini ma fa'alahum masyayikhuna apa yang sudah dilakukan dan dipraktikkan oleh guru-guru kami ujar sekalian fa innahum maka sesungguhnya mereka tersebut kanu yakhtaruna yang mana mereka tersebut semasa hidupnya sama-sama memilih lil mubtadi bagi orang yang pemulaan belajarnya itu sigaratil mabsutat daripada kitab-kitab yang kecil dulu yang langsung ganal hanya masuk ke sini berteman langsung hendak ke semester orangnya belajar karya ilmiah kada semua tiba-tiba hendak ke skripsi ya ini ngalihnya begini ya ibarat akan tuh nah anak hubungan tuh kada naik atas atap pakai tangga
kalau ini jihaturi langsung loncat ke situ bertahap. Intinya bertahap dulu aja kita bawa batangnya dahulu ya Allah musuh ada. Nah itu fisighatil mabsutat kepada kitab-kitab yang kecil. Jadi kalau prinsip kami di pondok itu bukan kada penting. Nah bagusnya itu apa? Biar aja kita tipis-tipis, tapi nya mengerti dan menguasai. Daripada kita hebat dijilid-jilid kenal, tapi kada mengerti juga apa bedanya lawan toko kitab. Karena toko kitab nggak bisa baca kitab juga banyak. Dia tahu judulnya aja, tahu harganya, ambilan modal berapa. Tahu orang kitab ini adalah jual, padahalnya ada. Tahu orang kitab apa masalah ini? Baca biar masalah apa? Tahu juga jadi itu kitab. Jadi kalau nak permulaan nih, nang halus-halus saja dulu. Nang kayak anak hayam anak hayam hanya umur seminggu kan aku diberi makan di dekat kawan nasi, diberi makan apa tuh? Tahu jirang kampung lambukun, tahu lambukun lah. Nang bani hancur orang itu, yang kayak berdebu lagi, nah itu dimakaninya, kaninya anak piak terus. Jadi kita akan mengerti ini jangan betah dulu. Ada salah satu pondok, menurut beberapa informasi daripada kawan, terlalu memaksakan hendak mengerti nahu. Tahapan kalau kami di pondok itu ada nahu putih. Nahu putih itu artinya jalanan aja. Ada tahapan nahu tentang skema. Naik ke atas hanya iskaput talibin. Naik ke atas hanya lagi mukhtasar jiddan lah. Mukhtasar jiddan karangan Hamzah Dahlan. Naik ke atas lagi hanya mutamimah, hanya al-Kawakib, hanya Ibnu Aqil, hanya Tauhidul Masalik, terus ke atas. Ini kadang langsung kada mengerti pada dulu. Jelas kada mengerti. Tuh contohnya tuh. Nah, sekali itu lagi di kampus nih. Kalau anak baru ucapkan kayak itu kan mengerti. Jadi jangan pindah hendak kadang kita ini kisahnya ada. Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Urusan pendidikan ini bukan memilah di sinilah, karena memang harus paham dalam artian. Urusan pendidikan itu bukan kampusnya manusianya banyak kan? Banyaknya mahasiswa bukan berarti menunjukkan kampus itu harap kan? Kan ada di informasi Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan daripada kelompok yang besar, menunjukkan waktu Nabi dari peperangan 313 melawan orang 1000. Jadi urusan kampus yang ini urusan banyak itu bukan urusan banyak mahasiswa di sana menunjukkan harap kan juga. Ya bisa jadi kebanyakan ramai kawan dan list 4 ramai dong lalu ke situ juga. Bisa jadi tadi. Jadi nang sedikit kita mesti sebagaimana penyebaran Islam terjadi di dalam kitab Tarikhul Khulafa disebutkan oleh Imam Suyuti. Kalau kita khilaf di situ disebutkan. Penyebaran Islam pertama kali itu begitu wali disuarakan itu pertama di dalam rumah gubuknya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu Islam itu sembunyi-sembunyi kan wali wadah. Tapi ketika saat itu memang cerita panjang kan. Ketika saat Sayyidina Umar mendengar Ading Sidin Fatimah binti Khattab membaca Al-Quran, kata ketika membaca surah Al-Fatah, surah Toha, membaca saja itu, akhirnya terjadi anak pertama lawan Nabi kita. Begitu pas hendak masuk ke ruangan, ternyata nama hadang di pintu itu adalah Sayyidina Hamzah. Seikung singa, nah ini seikung singa kendaraannya. Begitu berhadapan di situ, jadi Sayyidina Hamzah mau pegang karena mencari Muhammad. Kalau ikam datang ke sini, hendak membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfika, kami akan bunuh engkau dengan pedang yang engkau bawa saat ini. Itu penghinaan besar artinya. Hendak membunuh orang, tapi seorang mati gara-gara parang seorang bawa itu hina. Senjata makan Tuhan kan itu. Itu nang digaratak Sayyidina Hamzah itu sama-sama kada wani. Nah di dalam ini beda ayat ada waninya keluarnya juga. Sayyidina Hamzahnya kada Sayyidina Umar. Anak kata melawan Nabi. Nah disitulah Sayyidina Umar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq. Apakah saat ini kita berada di benar Islam ini? Jangan bahasa kita, wahai Rasulullah, bujur aja oleh Islam ini. Bujur dia bikin. Nah kalau sudah bujur, silahkan sakit terang-terangan dalam menyebarkan Islam. Kayak makanan puasa itu Nabi kita Nabi Muhammad disabelah sini Sayyidina Hamzah, disabelah Sayyidina Umar, sehingga mendadak hingga panik stres Abu Jahal saat itu. Abu Jahal membangun sama bakwan Islam, bukan yang dimasukkan. Nah itu artinya apa? Di mana awal itu
disuarakan Islam itu benar. Di rumah-rumah yang ada, tapi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang kurang lebih umur Al-Arqam bin Abil Arqam kurang lebih 16 tahun. Itu isi bubuk, tapi di situ Islam pertama kali disuarakan. Halus saja, bukan memandang bubuk, bukan memandang tempatnya, bukan memandang ulangnya, tapi sini. Ancak aja kalau kita membaca menyakan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, jiwanya bila kada terbangun kada udah kuler katakan aja. Makanya himmatur rijal untuk dimunal jibal. Semangat seorang pemuda itu bisa menghancurkan dan meluluhlantakkan gunung. Artinya semangat terdahulu. Kayak apa aja pasti takat dalam hati di situ. Nah ini kita diantaranya menurut dari semangat seorang terdahulu. Nah itu tadi dalam urusan mengkaji pelajaran pun berawal kita halus dulu. Li'annahu aqrabu ilal fahmi, karena sesungguhnya mengkaji kitab yang lebih halus tadi atau pelajaran-pelajaran yang mendasar aqrabu ilal fahmi itu lebih mendekatkan kepada pemahaman. Jangan langsung ganal-ganal. Wa ab'adu ilal malalati, dan dapat terhindar daripada kebosanan. Kada mau ulang artinya kan bisa dikit aja memahami. Nah kita nih hadis arba'in pagi sore tadi. Pagi ini pulang insyaallah kita hadis arba'in. 40 hadis saja nih itu. Awan anak mandi ke sini kitab Sahih Bukhari untuk kuliah ada yang kita mau habis. Karena kitab cakap dalam benar-benar ribuan hadis kami baca. Jadi kalau hadis arba'in itu sebutin hadis menjelaskan tentang sarahnya, kira 3 minggu pertemuan tentang sebutin hadis insyaallah lulus habis saja amannya yang bertemuan. Bentakan 1 tahun atau 2 tahun tentu aja. Kan 40 hadis tuh. Bicara membaca Sahih Bukhari itu. Jadi memang hal halus itu loh. Wa aktsaru wuqu'an bainan nas, dan juga itu lebih banyak terjadinya di antara kalangan manusia orang-orang yang belajar itu memulai daripada kitab-kitabnya yang lebih ringkas. Wa yanbaghi ayyu alliqa as-sabaqa ba'da dhabti wal i'adah katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Dan seyogianya yang mencatat pelajaran tersebut sesudah menghafalnya. Nah ini metode orang dulu itu. Jadi bila orang kayak yang jelaskan tadi, menghafal searta itu dihafal dulu. Bujur kan hafal, tes hafalannya, mungkin kada, babit kada. Bila bujur hafal, suruh tulis hafal. Yang kita kan adanya UTS, adanya viral itu mereview sebagaimana yang dijelaskan oleh terdahulu. Tapi apa? Mengkas wawasan keingatan kita atau mengatas daripada analisa terhadap yang kita pelajari tersebut bisa menguraikan kada mesti harus sama, tapi pemahamannya iyanya. Lalu disuruh menulis hafal. Itu orang-orang terdahulu tuh itu. Wal i'adah, dan mengulangnya lebih banyak lagi. Fa innahu nafi'un, karena hal yang demikian itu justru lebih bermanfaat caranya. Ya percuma kalau kita belajar tapi kada diulangi lagi. Tuh dulu kami di pondok kayak orang belajar tapi kada diulangi kan enak-enak aja kan. Misalkan ambil sambil gue itu berani baca. Anak membuktikan kita tuh paham pada bisa kada mengulangnya. Bila imam belajar ini memiliki bahasa yang sembaca awak kada menerjemah. Bila kata awak kau ukuran kita yang itu, artinya kemampuan kita terbatas. Suruh mengulang bahasa atau kita suruh jelaskan. Nah awak ada amburadul bisa amburadul. Makanya bila kada serius di pertama sulit hendak memahami lagi yang berikut itu oleh. Wala yaktubul muta'allimu syai'an. Dan jangan seseorang penuntut ilmu tadi menulis sesuatu la yafhamuna, kada paham. Seorang kada paham menulis. Terus bang bisa ikan tulis, tapi kita takut akan orang yang paham. Jadi betakun tuh lo benang paham, jangan betakun lo benang kada paham. Makin kada paham. Namanya paloi diundang orang ceramah. Diundang orang ceramah si paloi ini. Paloi ini kita bisa ceramah. Di kitab tadi bisa juga, guru adalah karuannya, pondok satu tempatannya juga suruh orang ceramah. Yaitu pas assalamualaikum dan bukan dimah ujar paloi sebelum aku ceramah hari ini. Allah hendak bertakun paham latihan berataan. Kayak paham menjawab paham belum lagi menjelaskan di sini. Jar paloi paham berataan belum jurang untuk apa aku menjelaskan kepada orang yang ada paham. Oleh karena itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran orang. Tidak aku undang mau bahasa Madinah. Tahun tadi kita menyampaikan tidak paham. Sudah kayaknya aja kita ucapkan paham.
Pas mulai pelang ini kira panitianya dulu kan aku mau undang nang ini sudah tahu dibunuhnya masih aja. Undang pulang. Jadi mulai sebelum ulun ceramah hari ini di tahun yang kedua di sini ulun dahulu berdiri sebelum menceramah. Yang paham atau kadang orang kampung paham karena sudah paham ulun tidak perlu menjelaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya berada. Nang kedua selesai. Nang ketiga diundang pulang hakurnya mau undang udah paham juga. Ini kisah ada lah. Jadi cabut orang kampung katakan lah sampai di sini bocah paham, sampai di sini bocah paham. Begitu. Jadi sebelum aku mulai ceramah, hampir paham lah, bisa kong kada ini aja nak ada paham datang pun lawan paham karena sudah paham sini jelaskan kepada kada paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai palu yang kada sadang lagi rupiah mengenal. Pukul orang punya. Pukul orang kampung ini. Nah jadi itu menjelaskan apa? Bila kada paham tak paham. Menambah aja, nambah hubungan mereka kada paham. Orang tak pun orang kada paham. Fa innahu yurithu kalalat tabi'i. Nah ini karena bertanya kepada orang yang tidak paham itu yurithu menyebabkan orang tadi kalalat tabi'i tumpul bagian otak kira. Sarahelah. Berapa puluh tahun sudah Imam Az-Zarnuji menyebutkan seperti ini. Jangan bertahun orang kada paham, makin banget kada paham. Itu menyebabkan apa? Yurithu kalalat tabi'i menyebabkan tumpul otaknya. Jadi kita tumpul otak itu udah paham, banget tidak paham. Wa yudhibul fitnata, ini fitnah. Wa yudhibul fitnata dan bisa menghilangkan kecerdasan kita. Nah, babangang kita. Kita cuman digunakan sama ujian adalah orang ini. Ujian atau jawaban kamu orang itu. Nah, ini pulang. Wa yudayyi'u awqatahu dan dapat membuang-buang waktu apabila kita bertanya kepada orang yang ada paham. Ini di antaranya hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang proses belajar tersebut untuk menuju kepada pemahaman yang memang kita kehendaki dalam proses belajar tersebut. Ujung-ujungnya apa? Dari pelajaran yang sudah dapat dipahami tadi, kita bisa menjelaskan kepada orang lain, utamanya menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kenapa? Karena awal belajar. Makanya di bab kemarin awal sabqi dalam menata urusan belajar itu kayak apa prosesnya. Nah, mungkin metode kita saat ini mungkin tepat, ya ada jadi masalah. Tapi setidaknya kita mengetahui metode orang-orang terdahulu kayak ini prosesnya. Nah, kita buka-buka aja jujur kita kada apa-apa. Dalam kelompok itu lebih berat. Guring ke batas segala macam. Kalau kampus mungkin aman. Jadi karena sudah terbiasa bentur-bentur sama saya itu. Jadi untuk begitu bertahun yang sedikit ini kan tetap yang baik. Karena sudah ketumbukan karena cancang biasanya. Prosesnya sudah begitu lama. Dan juga jangan mempelajari itu, pertama-tama mempelajari sesuatu yang kada paham. Nah, banyak lagi di antaranya kalau mau menjelaskan, jangan terlalu mengkaji pelajaran yang terlalu tinggi. Maaf, ada seorang kampung, nah kita kan tetapi mengerti fikih, nah ini jangan terlalu masuk ke makrifat. Kenapa jadi gitu? Karena bila terlalu kenyamanan di situ, lalu meremehkan syariat. Itu yang terjadi. Kalau lo masuk ke dunia tasawuf, akhirnya terjadi apa? Lalu meremehkan fikih, itu yang terjadi. Jadi jangan kira Imam Ghazali yang terdahulu tersebut sudah masuk ma'had nizamiyah, lembaga nizamiyah belajar tersebut, itu bukan berarti tidak ahli fikih. Tapi ketika bertemu guru daripada Ading Sidin, Imam Ahmad Al-Ghazali ini, Ading Sidin berguru kepada guru daripada Ading, hanya sih mendapatkan ilmu ma'rifat. Jadi proses dulu. Memang fikih itu orang menyebut kulit kan, pinanya keluarnya daripada segala macam. Tapi berapa banyak ada orang menyebut apa aja belajar fikih ini itu ilmu kulit, ilmu nang ujung aja gitu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tuh orang di pasar tuh jual pisang, payu nambah kulit, payu nambah ada. Jangan ada kulit, buruk pisang. Artinya Nabi itu orang meremehkan itu secara langsung fikih itu siapa nama bawa Rasulullah juga. Bagi orang yang hanya memfokuskan melebihkan dalam kajian tasawuf saja, tapi meremehkan dari ilmu fikih itu salah pengambilan. Kenapa? Karena memang fikih ini Nabi juga. Hati-hati itu kaitan. Banyak sudah kajian ini. Sudah bertahun-tahun di pondok, sudah bertahun-tahun berguru lepas, tiba-tiba berguru lawan orang yang kada jelas ilmu salat riwayat ini kemana? Kada jelas. Kada jelas ilmunya, bukan kada jelas orangnya kan jongkok naik. Jelas cuma ilmu ini dari mana sumbernya kada tahu. Ada maka ini, kami
berupa senior itu. Akhirnya apa? Guru lewat dahulu kadang lagi, ke majelis ilmu kada hakul lagi. Kenapa? Karena beranggapan majelis itu hanya majelis kelas kambing aja, kulit aja. Nah ini yang terjadi. Kita berharap. Kenapa orang seperti ini? Memang tidak berawal daripada ilmu-ilmu yang mendasar. Nah kira-kira itu yang dapat kita sampaikan yang menjadi kajian kita daripada pemahaman para ulama atau metode para ulama-ulama. Kadang-kadang kita omongkan.